Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini akan mempelajari materi PPKN kelas 8 bab 3 tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui kompetensi dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kedua, diharapkan memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ketiga, diharapkan mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Berikutnya, A. Makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Perlu diketahui, negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Dalam pengertian perundang-undangan nasional, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini contoh peraturan perundang-undangan di sekitar. Misalnya, saya kalian pahami, tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan, keluarga, peraturan daerah, peraturan pemerintah. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan nasional bisa dicontohkan di sekitar lingkungan kita masing-masing. Bahwasanya di situ ada tata tertib sekolah. Nah, di situ ada peraturan di lingkungan keluarga, ada peraturan di daerah, ada peraturan di pemerintah. Contoh dari peraturan tata tertib di sekolah. Ya, sebagai seorang siswa harus mentaati tata tertib sekolah. Contohnya, memakai seragam lengkap, mengikuti proses belajar mengajar selama berada di sekolah. Nah, itu adalah contoh tata tertib di sekolah ya anak-anak. Kemudian peraturan di lingkungan keluarga. Nah, ini contohnya seperti mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan keluarga kalian masing-masing. Kemudian peraturan di daerah, contohnya di daerah kalian ada suatu peraturan tidak boleh menggunakan alat-alat yang menimbulkan atau membahayakan. Nah, itu adalah peraturan di daerah kalian. Jadi tidak sama, setiap daerah itu mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Jadi setiap daerah tidak sama untuk peraturannya. Jadi dalam peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Jadi negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ya, perlu diketahui.
Adapun syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Sekalian lihat. Yang pertama, harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak seenaknya saja, harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Maksudnya aspirasi masyarakat itu jadi harus mencerminkan seperti yang ada di lingkungan masyarakat saat ini, ya. Jadi menyesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Jadi tidak melenceng dari kegiatan-kegiatan masyarakat saat ini. Kemudian harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, ya. Kemudian harus dapat mewujudkan keadilan, kebenaran, dan mewujudkan hak-hak asasi manusia. Nah, berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut. Ya, di sini ada beberapa asas. Yang pertama, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya, anak-anak bisa kalian baca lagi. Nah, berikutnya arti penting dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional sebagai berikut. Nah, ini adalah arti penting. Yang pertama, pedoman para penyelenggara. Jadi arti penting dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional itu sebagai pedoman para penyelenggara. Nah, jadi sebagai pedoman, acuan, pacuan, pegangan ini, ya, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, sebagai pelindung dan pengayom hak-hak warga negara, ya, nah. Kemudian memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Jadi pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum itu untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara, ya. Jadi memberikan keadilan. Jadi adanya undang-undang peraturan perundang-undangan sistem hukum itu memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Contohnya, keadilan seperti apa? Keadilan yang seperti bebas berpendapat, nah, sebagai warga negara, karena adanya peraturan perundang-undangan dalam sistem itu dapat bebas berpendapat, ya. Kemudian menjamin kepastian hukum warga negara. Nah, jadi menjamin kepastian hukum warga negara. Jadi contohnya hukum HAM, hak asasi manusia. Nah, itu adalah dari pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Itu dapat menjamin kepastian pasti hukum warga negara, ya. Jadi sebagai warga negara itu akan merasa tenang karena sudah ada kepastian hukum. Jadi antar sesama warga negara itu tidak saling bentrok, bercecok begitu saja, karena sudah adanya hukum itu, hak asasi manusia. Jadi warga negara itu dapat memilah mana yang baik, mana yang jelek, mana yang sekiranya menimbulkan
Jadi menjamin kepastian hukum warga negara ya anak-anak, pentingnya dalam perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah ini. Nah yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sudah ada peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2004 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan. Jadi dibuka dulu baru kemudian ditetapkan dan dibentuk peraturan perundang-undangan. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, di dalam sistem perundang-undangan itu tidak semena-mena untuk membuat peraturan perundang-undangan. Di situ sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan terdiri atas beberapa pasal-pasal. Ya, diantaranya itu ini tadi Undang-Undang Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah ada Undang-Undang Pembuka Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembukaan. Nah, di sini adalah peraturan perundang-undangan. Ya, jadi tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi urut, tidak berpencar-pencar dan tidak saling, intinya itu urut. Ya, jadi untuk peraturan perundang-undangan itu intinya urut. Ya, jadi dari pembuka kemudian menjadi penetapan seperti itu. Nah, di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ketetapan MPR, contohnya ketetapan MPR adalah contoh dari ketetapan MPR adalah ketetapan MPR nomor 3 nomor 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Berikutnya Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ya, jadi undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah itu sebagai pengganti undang-undang ya di dalam suatu warga negara masyarakat Indonesia. Kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, nah, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan nomor urut undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut ya anak-anak sekalian, lihat di sini kalian pahami ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, nanti bisa dilanjut pertemuan berikutnya. Poin B yaitu masih dalam bab tentang peraturan perundang-undangan ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.